Salam saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara di hari yang baru ini? Doa saya, kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus ada menyertai kita. Saya mau bilang seperti ini, kalau kita memotong ayam, kita biasa memakai pisau. Kalau kita kerja di dapur, kupas bawang, atau kita mempersiapkan hewan untuk dipotong, biasanya kita pakai pisau atau parang atau alat lainnya. Alkitab berkata seperti ini, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Anak panah adalah alat untuk membunuh yang dipergunakan dalam perang atau saat kita berburu. Jadi saudara bisa bayangkan, Alkitab menggambarkan bahwa lidah manusia apabila digunakan salah bisa menjadi alat untuk membunuh, baik untuk diri kita sendiri atau orang lain. Inilah yang terjadi beberapa hari terakhir di tengah kondisi bangsa kita, di mana ada demonstrasi mahasiswa yang kemungkinan ditunggangi oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dalam demo berakhir dengan pengrusakan, pembakaran, penjarahan rumah, bahkan dalam peristiwa pembakaran beberapa kantor seperti kantor DPRD ada menelan korban jiwa. Hal ini sangat menyedihkan. Orang mati sia-sia terbakar. Apakah ini disebabkan oleh lidah beberapa orang yang dipergunakan salah? Saya tidak pada posisi menghakimi. Saya bukan hakim. Tetapi hari ini saya ingin menasihati dengan kebenaran Alkitab. Untuk kedepannya, kita harus berhati-hati dengan lidah kita. Sebab lidahmu bisa menjadi anak panah, alat untuk membunuh. Di bagian lain, Alkitab berkata seperti ini. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dari ayat ini kita melihat, lidah bukan hanya anak panah yang bisa membunuh, tetapi lidah adalah api yang bisa menodai seluruh tubuh. Bahkan lidah bisa menghancurkan roda kehidupan kita. Lidah sebagai api bukan saja dapat membunuh sesama manusia, tetapi juga harta benda yang telah diperoleh dengan susah payah. Alkitab menceritakan sebuah kisah peperangan. Seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian Raja Israel ini berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu. Sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Ini fakta Alkitab. Apa yang saya ingin sampaikan seperti ini. Panah yang dilepaskan sembarang saja dapat mengenai sasaran, apalagi dilepaskan oleh orang terlatih, orang profesional, orang yang memiliki kapabilitas, memiliki kedudukan, memiliki pengaruh, memiliki kekuasaan. Saudara bisa bayangkan hasilnya. Dia bukan hanya menembus sebuah baju sirah, tetapi dia bisa menembus dan melukai hati seluruh bangsa. Artinya, kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita secara tidak bertanggung jawab dapat membunuh banyak orang dalam suatu bangsa. Mungkin saudara berkata, "Pak Pendeta, situasinya sulit, situasinya lagi memanas, situasinya menyinggung ego, melecehkan pangkat dan status sosial saya." Apapun jawaban saudara, saya ingin mengatakan sebagai pemimpin, kita tetap dituntut untuk selalu memberikan jawaban yang lemah lembut. Alkitab berkata seperti ini, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman,
Tetapi jawaban yang pedas membangkitkan marah. Jadi saya mau bilang, apapun kesulitan dan masalah yang kita hadapi, entah itu telah menyinggung ego dan status sosial kita, kita harus wajib bersikap sabar dan jangan terburu-buru mengambil keputusan. Karena orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, dan orang yang berpengertian berkepala dingin. Inilah yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat. Perkatakanlah hal yang menyejukkan, perkatakanlah hal yang bisa membangun orang lain, diri kita sendiri, dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Tetap semangat dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.